Bab 715. Selena langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Ketika Hansen mendengar berita ini, dia sudah hampir runtuh. Firasat buruknya menjadi kenyataan. Dia langsung terbang dari kota Arama dalam semalam. Harvey tampak berdiri di luar ruang gawat darurat. Kemeja yang dia kenakan kini penuh dengan darah Selena, tetapi dia tidak peduli dan hanya menutup matanya. Chandra mendekatinya dengan hati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berbicara, "Tuan Harvey, aku barusan menyuruh orang mengambil catatan medis Nyonya di rumah sakit tempat Louis bekerja dulu." Harvey tengah berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Wajahnya tampak sedingin es. Dia terus tenggelam dalam pikirannya sendiri dan baru tersadar saat Chandra berbicara dengannya. Chandra menyerahkan dua laporan patologi. Laporan pertama dilakukan ketika Nyonya pingsan kala merawat Tuan Arya. Louis mencurigai mengidap kanker lambung dan melakukan endoskopi lambung serta biopsi. Hasilnya adalah kanker lambung stadium 3. Laporan kedua ini saat kamu meminta Hansen melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh kepadanya. Setelah diselidiki, kami menemukan laporan CT scan payudara Nyonya telah dimanipulasi. Saat itu, dia sudah tahu ada orang yang telah menyuap dokter dan mengubah laporannya menjadi laporan biasa untuk mengelabuinya. Jari-jari Harvey tampak gemetar saat melihat ukuran tumor di laporan pencitraan resonansi magnetik dan biopsi. Dia melihat sekilas waktu laporan itu. Berdasarkan daya ingatnya yang kuat, dia sadar hari itu adalah hari di mana dia menemani Harvey untuk pemeriksaan anak. Selena yang telah berperang dingin dengannya selama 3 bulan tiba-tiba meneleponnya. Suaranya di ujung telepon terdengar berbeda dari biasanya, seakan-akan dipenuhi rasa lelah dan lemah yang tak ada habisnya. Hingga sekarang, Harvey masih ingat dengan nada bicaranya saat itu, "Harvey, ayo kita bercerai." Saat itu, Selena baru tahu dirinya mengidap kanker. Dia pasti sangat takut dan panik, kan? Apa yang Harvey lakukan saat itu? Melihat rumah yang sepi, bunga di dalam vas sudah layu, jelas ada yang tidak beres. Selena begitu mencintai kehidupan, bagaimana mungkin dia membiarkan bunga layu? Mengapa dia tidak menyadarinya saat itu? Kenapa Harvey tidak mau percaya kepadanya padahal Selena sudah berkali-kali mengatakan dirinya sakit? Harvey perlahan mengepalkan jari-jarinya dan meremas laporan di tangannya itu. Saat Selena membutuhkannya, dia malah menyakitinya berulang kali demi balas dendam. Harvey selalu bilang dia mencintainya, tetapi pada akhirnya orang yang menyakiti Selena juga dirinya sendiri. Louis yang berdiri di belakangnya hanya bisa melihat kepala Harvey yang tertunduk, tetapi tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Louis berkata dengan suara pelan, "Aku pernah membujuknya. Saat itu, kondisinya masih belum terlalu parah dan tingkat kesembuhan sebesar 50%, tapi dia nggak mau berobat." "Apa kamu tahu alasannya?" Tentu saja Harvey tahu alasannya. Tekanan hidup yang Selena rasakan saat itu sudah hampir membuatnya hancur. Ditambah lagi, Harvey juga menyembunyikan kebenaran tentang Agatha. Baik itu perasaan ataupun hubungan keluarga, kenyataan telah mendorongnya ke tepi jurang dan membuatnya putus asa. "Gara-gara aku." "Ya, gara-gara kamu." Padahal dia sudah memutuskan untuk menjalani pengobatan. "Aku bahkan sempat melakukan kemoterapi kepadanya dan hasilnya juga bagus, tapi gadis bodoh itu malah menyerah. Dia bilang dia berutang kepadamu." Postur tubuh Harvey yang biasanya tegap itu kini tampak bungkuk. Bahunya terlihat gemetar dan air matanya mengalir dari bagian atas hidungnya dan mengenai laporan pemeriksaan kesehatan itu hingga membentuk bercak air. Selangkah demi selangkah, Louis berjalan ke arahnya. Pria yang hebat itu kini terlihat begitu rapuh. Louis memandang Harvey dengan tatapan dingin dan melontarkan pertanyaan yang menggetarkan jiwa, "Pada akhirnya, dia yang berutang kepadamu atau kamu yang berutang kepadanya?" Bab 716. Selena bahkan pernah menjalani kemoterapi. Harvey sama sekali tidak tahu soal itu. Tenggorokannya sontak terasa tercekat. Dia pun bertanya, "Apa kamu yang merawatnya waktu itu?" "Iya,
Waktu itu setiap hari dia harus bolak-balik ke rumah sakit sambil melakukan beberapa pekerjaan sekaligus untuk menyokong ayahnya. Setelah dia divonis menderita kanker, dia menjalani kemoterapi tanpa ditemani seorang pun. Waktu jadwal kemoterapinya dinyatakan sudah rampung dan dia diperbolehkan keluar dari rumah sakit, dia bahkan berbohong padaku dengan mengatakan ada teman yang akan menjaganya. Padahal, waktu itu tubuhnya masih sangat lemah. Dia juga pusing, tidak bisa berdiri dan gak punya nafsu makan. Saat aku menemukannya, dia sedang terbaring di atas kasur sambil susah payah melewati efek samping kemoterapi yang parah. Itu sebabnya dia secepat mungkin bercerai darimu. Walaupun Louis merupakan seorang pria dewasa, tetap saja kejadian ini membuatnya merasa sedih. Obat bius nggak mempan terhadap Selena. Waktu itu, dokter ingin memasang kateter intravena kepadanya, jadi mereka menyayat tangannya sedikit dan memasukkan kateter ke dalamnya. Tapi, setelah sesi kemoterapi pertamanya selesai, di suatu malam aku melihat tangannya terluka karena kateternya lepas. Kamu tahu nggak apa bahayanya? Dari penjelasan Louis, Harvey akhirnya mengerti. Pantas saja Selena selalu terlihat pucat dan lemah setiap kali bertemu dengannya. Lucunya, Harvey malah mengira Selena sengaja berpura-pura seperti itu supaya tidak diceraikan olehnya. Saat Harvey jatuh, Selena bahkan tetap nekat membahayakan dirinya sendiri demi menyelamatkan Harvey. Padahal, Selena sendiri sedang kesakitan. Entah berapa lama Selena berada di tengah salju waktu itu. Louis pun melanjutkan, dia masih muda. Lukanya baru saja sembuh, tapi sekarang harus dibuka lagi untuk mengeluarkan alatnya. Kamu tahu nggak betapa menyakitkannya itu? Tentu saja Harvey tidak tahu. Dia tidak peduli dengan seberapa kesakitannya Selena, dia juga tidak memikirkan betapa menyakitkannya cara dia memperlakukan Selena. Harvey lah yang menyengsarakan hidup Selena. Ibarat Selena sedang berdiri di tepi jurang, Harvey lah yang mendorong wanita itu jatuh. Dialah yang menguras seluruh tenaga Selena hingga Selena akhirnya hancur berkeping-keping. Semua orang meminta Harvey untuk menjaga Selena baik-baik, tetapi dia malah tidak mendengarkan apa kata mereka. Pintu ruang penanganan darurat pun akhirnya terbuka, Selena masih tertidur dengan lelap. Harvey segera berjalan menghampiri. Gimana keadaan istri saya, dok? Dokter melepaskan maskernya, lalu berkata dengan ekspresi serius, kalian ini bagaimana sih? Pasien kehabisan banyak darah, itu berarti kan sudah cukup lama kejadiannya. Kenapa baru dibawa ke rumah sakit sekarang? Kami sudah mengambil sampel, nanti kita lihat hasil biopsinya seperti apa. Dokter menyadari ekspresi Harvey yang terlihat sedih, lalu melanjutkan, tapi, berdasarkan pengalaman saya selama ini, sepertinya kondisi pasien sudah memasuki stadium akhir. Lebih baik Bapak bersiap-siap. Harvey sontak melangkah mundur beberapa langkah dengan kaget. Chandra langsung berjalan mendekat dan menopang tubuh Harvey yang nyaris jatuh. Hati-hati, Tuan Harvey. Setelah itu, dokter itu pun segera berjalan pergi karena masih harus memantau kondisi Selena. Hembusan angin AC rumah sakit terasa dingin menusuk. Harvey hanya diam terpaku sambil menatap perawat mendorong tempat tidur Selena menuju ruang pemeriksaan berikutnya. Beberapa saat kemudian, Harvey menengadahkan kepalanya dan menatap Louis. Apa kalau sudah stadium akhir masih bisa diselamatkan? Harvey mencengkeram lengan Louis dengan erat seolah-olah Louis adalah harapan terakhir Harvey. Louis balas menatap Harvey dengan kesan hampa, dia sama sekali tidak merasa berbelas kasihan pada Harvey. Louis pun menjawab, kalau 2 tahun yang lalu dia menjalani pengobatan dengan baik, menjaga dirinya dengan baik pula sehingga nggak ada kejadian apa-apa selama 5 tahun, ada kemungkinan besar dia bisa sembuh. Tapi, sekarang kondisinya sangat parah. Kebanyakan pasien stadium akhir cuma bisa bertahan hidup 1-2 bulan, bahkan ada yang cuma 2-3 hari. Apa katamu? 2-3 hari? Tanya Harvey dengan bibir yang tampak gemetar. Louis melepaskan cengkeraman Harvey. Di stadium akhir, biasanya sel-sel kanker sudah menyebar ke organ tubuh yang lain.
Jadi, diobati pun nggak begitu berguna. Paling cuma bisa pasrah. Selena nggak mungkin bisa diselamatkan lagi. Bab 717. Hasil biopsi Selena pun keluar malam itu juga. Ternyata, kanker usus yang dia derita sudah mencapai stadium akhir. Yang lebih mengerikannya lagi, sel kanker sudah menyebar ke otak Selena. Di sana ada tumor ganas stadium awal. Setelah berkumpul untuk berdiskusi, para dokter spesialis kanker pun memberikan jawaban yang sama seperti Louis. Mereka tidak menyarankan pengobatan apapun. Kalian bahkan belum mencoba apa-apa, kenapa sudah menyerah? Protes Harvey dengan dingin. Si kepala rumah sakit mengusap keringat yang membasahi dahinya dengan gugup sambil berkata, "Tuan Harvey, kanker ini bukan penyakit biasa. Seandainya terdeteksi dini, biasanya kami akan mengoperasi pasien untuk melakukan pengangkatan. Masalahnya, istri Tuan sudah berada di stadium akhir. Tuan juga sudah melihat sendiri seberapa besar ukuran tumornya, itu sudah nggak memenuhi syarat untuk diangkat melalui operasi. Kami juga menemukan adanya tumor di otak istri Tuan. Otak memiliki banyak saraf, jadi nggak bisa main di operasi begitu saja." Karena ekspresi Harvey menjadi makin dingin, si kepala rumah sakit pun segera melanjutkan, "Tentu saja kita masih bisa mencoba pengobatan konservatif dengan kemoterapi, tapi efek sampingnya besar sekali. Kalau kondisi istri Tuan lagi lemah, justru kemoterapi malah jadi berbahaya. Ada banyak pasien yang pada akhirnya meninggal bukan karena kankernya, tapi karena efek samping kemoterapi. Pada kanker stadium akhir, biasanya kondisi fisik dan mental pasien sudah sangat buruk. Bagi mereka, menjalani kemoterapi terasa lebih menyiksa daripada kematian. Efek kemoterapi juga tidak sebaik yang diharapkan, jadi biasanya kami akan menyarankan kepada pihak keluarga untuk menghentikan pengobatan." Harvey menyatukan kedua tangannya dan menopang dagunya, sorot matanya terlihat makin serius. Keputusan apapun yang dia ambil akan sama-sama membuat Selena menderita. Biarpun begitu, dia tidak sanggup jika harus melepaskan Selena begitu saja. Setelah terdiam selama beberapa menit, Harvey akhirnya menengadah dan memutuskan, "Lakukan kemoterapinya secepat mungkin." Wajar saja Harvey mengambil keputusan seperti ini. Bagaimanapun juga, manusia pasti akan selalu berusaha menyelamatkan orang yang mereka cintai. Pihak keluarga dari para pasien yang dirawat di ICU tahu betul betapa mahalnya biaya perawatan yang harus mereka bayar. Sudah bayar mahal-mahal pun belum tentu bisa membuat pasien selamat, malah terkadang menyiksa pasien sebelum ajal menjemput. Biarpun begitu, pihak keluarga pasti tidak akan tega melepaskan pasien dan terus mengusahakan segala cara agar nyawa pasien bisa selamat. Mungkin saja kan di dunia ini benar-benar ada keajaiban. Harvey pun bangkit berdiri dan berkata, "Aku nggak peduli bagaimana caranya, pokoknya kalian harus bisa mengendalikan sel-sel kanker Selena yang sudah menyebar." Selama masih ada harapan, Harvey tidak akan menyerah. Lagi pula, masih ada Poison Bug dan Valiant. Harvey tahu bahwa mereka memiliki komitmen untuk mengobati penyakit yang sulit disembuhkan. Selena mungkin sudah tidak punya harapan lagi. Meskipun begitu, Harvey akan mengusahakan segalanya untuk menyelamatkan nyawa Selena, sekalipun harapan yang Harvey pegang setipis benang laba-laba. Harvey pun segera berjalan pergi karena hendak berdiskusi dengan Hansen yang sudah tiba di rumah sakit. Kondisi Selena selama 2 tahun terakhir cukup stabil, itu berarti sistem kekebalan tubuhnya bisa menekan penyebaran sel kanker. Pertumbuhan sel kankernya malah menjadi tidak terkontrol karena obat yang Harvey berikan kepada Selena. Jika sistem kekebalan tubuh Selena dapat dikembalikan ke kondisi semula, bukankah itu berarti ada harapan hidup untuk Selena? Saat Harvey baru saja keluar, Louis segera menghampirinya dan tanpa mengatakan apa-apa langsung meninju wajah Harvey dengan keras. "Kamu ini setan, hah? Nggak punya hati apa? Kamu mau menyakiti dia sampai separah apa sebelum akhirnya berhenti? Obat-obatan kemoterapi itu racun, mereka merusak tubuh manusia. Kamu tahu nggak sih seberapa parah efek sampingnya?
Kenapa kamu nggak membiarkannya beristirahat dengan tenang saja di saat kondisinya sudah separah ini? Mau sampai kapan kamu menyiksanya? Hah? Harvey bisa saja menghindar dari tinju itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia membiarkan Louis memukulnya. Harvey pun menatap Louis dengan mata yang tampak memerah sambil menjawab, aku nggak peduli berapa harga yang harus kubayar, pokoknya nggak akan kubiarkan dia mati. Bab 718. Punggung Louis sontak terasa dingin. Saat ini, Harvey sudah seperti seekor binatang liar yang semua rantainya nyaris putus. Selena adalah rantai terakhir yang bisa mengikat Harvey. Jika sesuatu terjadi pada Selena, entah Harvey akan berubah menjadi seperti apa. Apa kamu nggak merasa kamu ini terlalu memaksakan kehendak? Setidaknya, kamu harusnya nanya dulu ke Selena apakah dia mau menjalani pengobatan atau enggak. Aku nggak peduli prosesnya bagaimana, yang penting dia nggak akan mati. Aku cuma ingin dia tetap hidup. Kamu ngerti nggak? Sahut Harvey dengan tegas. Louis pun akhirnya berjalan pergi dengan kesal. Harvey menatap punggungnya, hatinya ikut merasa sangat sedih. Ternyata Harvey tetap egois seperti biasa. Dia tidak tahu bagaimana caranya mencintai orang lain. Hansen akhirnya datang setelah menerjang hujan badai. Begitu melihat Harvey, ekspresinya sontak terlihat bersalah. Hansen menamparkan pipinya sendiri dengan keras sambil berkata, ini semua salahku, Tuan Harvey. Aku lalai akan satu hal penting, makanya sekarang nyonya jadi seperti ini. Harvey tahu dia tidak berhak menyalahkan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Dialah yang menyebabkan Selena menjadi seperti sekarang. Sekarang bukan saatnya minta maaf. Ini hasil biopsi Sally, menurutmu gimana solusinya? Baik, Hansen mengelap tangannya yang basah terguyur hujan, lalu mengambil hasil biopsi itu. Begitu membacanya, dia pun mengernyit. Kok bisa sampai separah ini? Ini sih sudah masuk stadium akhir. Harvey menelan rasa sedihnya dan mengepalkan tangannya dengan kuat, lalu meninju tembok dengan keras. Sambil menundukkan kepalanya, Harvey pun berujar dengan nada bersalah, pertumbuhan sel kankernya disebabkan oleh injeksi M1. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, Tuan Harvey. Adikku bilang bahwa ada yang sengaja memanipulasi hasil pemeriksaan kesehatan nyonya. Lagi pula, nyonya juga sengaja menyembunyikan kondisinya dari Tuan. Tuan juga pasti nggak menginginkan hasil seperti ini. Bisa dibilang, makin mendambakan sesuatu, makin sulit mendapatkannya. Harvey berusaha sekuat tenaga untuk membuat Selena tetap tinggal, tetapi pada akhirnya jarak mereka malah menjadi makin jauh. Ini semua gara-gara Lani, geram Harvey sambil menggertakkan giginya. Hansen tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Harvey, jadi dia segera mengalihkan topik pembicaraan. Gimana keadaan nyonya sekarang? Pihak dokter menyarankan untuk menghentikan pengobatan, tapi aku menyuruh mereka untuk tetap menjadwalkan kemoterapi bagi Sally supaya bisa menekan penyebaran sel kankernya dan mengulur waktu. Apa ada obat kanker yang lebih bagus di Valiant dan Poison Bug? Hansen mengangguk. Katanya mereka lagi mengembangkan obat anti kanker baru, mungkin bisa dicoba. Namun, Chandra berujar mengingatkan, Tuan Harvey, Nona sudah berulang kali berniat membunuh nyonya. Kalau soal Poison Bug, Chandra tidak berani menyelesaikan kata-katanya. Sudah bagus Lani tidak memperparah situasi ini. Mana mungkin dia bersedia menyelamatkan Selena? Enggak, masih ada satu orang lagi. Ishak. Kata Harvey dengan sebersit cahaya dingin berkilat dalam pandangannya. Oh ya, benar juga. Dia kan selalu ingin membawa nyonya pergi, jadi dia nggak mungkin akan menyakiti nyonya. Dia juga merupakan sosok vital dalam Poison Bug, mungkin dia punya solusi lain. Masalahnya, waktu terakhir kali menyapu bersih organisasi mereka, Ishak menghilang. Nggak ada yang bisa menghubunginya. Coba telepon dia pakai nomornya Sally. Tenang saja, Tuan Harvey, pokoknya aku akan menyuruh orang untuk mencari Ishak sampai dapat. Harvey pun mengeluarkan ponselnya hendak menelepon Sean. Sean kan masih berutang budi pada Selena. Selain itu,
Sean juga merupakan penguasa Valiant yang sesungguhnya. Menghubunginya adalah langkah yang paling tepat. Namun, karena nomor Sean tidak dapat dihubungi, Harvey pun langsung memerintahkan Chandra, cari cara untuk menghubungi Sean. Baik, Tuan Harvey. Harvey lah yang mencegah terjadinya transplantasi ginjal antara Sean dan Selena. Orang seperti Sean tidak mungkin bisa menemukan sumber ginjal yang sama. Karena waktu juga sudah lama berlalu sejak kejadian itu, mungkin saja sekarang Sean sudah kembali pulih. Hansen memperhatikan Harvey yang terlihat sibuk, lalu akhirnya berkata, Tuan Harvey, aku nggak bisa menjamin Poison Bug atau Valiant bisa menyelamatkan Nyonya, tapi kusarankan Tuan Harvey mempersiapkan diri. Terutama secara mental. Bab 719. Tuan Harvey, kemoterapi itu seperti menggunakan racun untuk melawan racun. Nggak cuma sel kanker yang akan diserang, tapi juga semua sel sehat lainnya. Kondisi Nyonya saat ini sudah terlalu parah, ada kemungkinan besar sel kanker dan kemoterapi yang dijalani membuat Nyonya. Enggak, Sally nggak akan mati, sela Harvey dengan suara yang terdengar serak, kepalanya tertunduk. Hansen tidak tahu harus bagaimana menguatkan Harvey. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa semoga ada keajaiban terjadi. Setelah dirawat selama semalam, untuk sementara nyawa Selena tidak dalam bahaya. Meskipun begitu, kondisinya masih sangat lemah. Dokter sangat menyarankan untuk tidak segera memulai kemoterapi karena kemungkinan besar Selena tidak akan sanggup bertahan melewatinya. Harvey menatap Selena yang tidak sadarkan diri dan akhirnya mengalah. Persoalan kemoterapi akan ditunda untuk sementara waktu. Tepat pada saat itu, Alex bergegas menghampiri dan melapor, "Gawat, Tuan Harvey, aku baru saja mendapat kabar bahwa sesuatu terjadi pada Tuan Sean." "Apa?" "Penyakit lamanya kumat, jadi kemarin malam dia dirawat di rumah sakit keluarga." Keluarganya benar-benar menutup rapat segala akses informasi, jadi saat ini kondisi Tuan Sean seperti apa belum diketahui dan dia juga nggak bisa dihubungi. Ya ampun, ini ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga. Ternyata sesuatu juga terjadi pada Sean. Kalau Ishak, untuk saat ini masih nggak diketahui dia ada di mana. Tenang saja, Tuan Harvey, kami akan langsung memberitahu Tuan kalau ada kabar apa-apa. Hansen pun berjalan menghampiri dengan tergesa-gesa, Tuan Harvey, Nyonya sudah sadar. Harvey langsung bergegas berjalan keluar. Selena sedang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya terlihat pucat pasi. Dia tampak sangat lemah. Elia juga berjalan masuk. Begitu melihat Selena yang sedari dulu selalu kuat sekarang menjadi selemah ini, Elia pun menangis dengan sedih. "Maafkan ibu, nak, ibu nggak bermaksud membohongimu." Selena yang baru saja sadar bisa langsung mencium bau obat yang khas. Perutnya juga sudah tidak terasa sakit lagi. Namun, rasanya tubuhnya seperti ditelan oleh seekor monster besar. Ingatannya akan kejadian tadi malam agak kabur seolah-olah itu semua hanyalah mimpi. Begitu melihat mata Harvey yang berkaca-kaca dan menyorotkan keprihatinan, Selena pun bertanya dengan suara pelan, "Kanker usus stadium akhir." Harvey pun bersandar di tepi tempat tidur. Dia menggenggam tangan Selena, lalu menjawab dengan suara yang terdengar serak dan lirih, "Kamu pasti sembuh." "Oh, ternyata bukan mimpi," gumam Sally. "Maaf, Sally, aku." Harvey hendak menjelaskan, tetapi Selena menarik tangan kirinya dari genggaman Harvey dengan susah payah sambil berkata, "Kamu nggak usah menjelaskan apa-apa. Aku nggak ingin tahu, aku capek banget." Apa yang bisa Selena percayai dari keluarganya yang bekerja sama untuk membohonginya? Saat ini, Selena sudah tidak punya tenaga untuk memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Elia mengusap air matanya, lalu mengalihkan topik pembicaraan. "Nggak apa-apa, Selena, nanti biar ibu yang jelaskan semuanya setelah kamu sembuh. Ibu janji nggak akan membohongi kamu lagi. Kamu pasti lapar, kan? Makan dulu sedikit, ya." Selena pun bangun dengan patuh, dia tidak mau membuat keributan. Iya, lagi pula, dia memang lapar.
Mungkin karena selama beberapa hari terakhir perutnya terasa sangat sakit, jadi Selena takut akan memperparah rasa sakitnya. Harvey pun segera mengambil semangkuk bubur yang sudah disiapkan. Elia membantu Selena untuk duduk di atas kasurnya dan menempatkan bantal di sekitar pinggang Selena. Harvey meniup sesendok bubur hingga tidak terasa begitu panas lagi, lalu menyodorkannya kepada Selena. Namun, Selena tidak membuka mulutnya. Harvey pun langsung bertanya, "Kamu nggak mau makan bubur, ya? Kamu mau makan apa?" "Bukannya nggak mau, lebih tepatnya aku nggak mau makan bubur yang kamu berikan. Aku jadi mual," jawab Selena dengan suara tegas sambil menatap Harvey dengan tajam. Bersambung ke bab 720. Terima kasih.